Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabi Puterzon dengan NPMG 1A024103. Di sini saya akan melanjutkan laprak kedua dengan menggunakan database yang sebelumnya sudah disiapkan dari yang sebelumnya, memakai database sebelumnya. Sini hanya menambahkan untuk tabel alias tabel, query alias, menampilkan minimal 3 kolom dari sebuah tabel, lalu ubah nama tampilannya, lalu ada query berbeda menggunakan AND dengan OR, lalu menampilkan data menggunakan operator NOT, mengecualikan suatu kondisi tertentu menggunakan kuasa where, lalu ada trigger berjalan seperti update, menyimpan, lalu menggunakan keyword out new. Oke, bisa dilihat di MySQL saya. Sudah ada data yang sudah saya gunakan sebelumnya. Di sini kita akan membuat data select from. Kita pakai pelanggan, lalu pakai SP. Oke, bisa kita run. Nah, di sini kan alias P ini menampilkan semua kolom baris, jadi semua data akan tertampil alias tidak memfilternya. Oke, untuk selanjutnya kita tadi bentar lihat soal dulu. Oke, yang kedua itu menampilkan minimal 3 kolom di sebuah tabel, ubah tampilan alias. Oke, kita berarti buat untuk alias nih, kita tutup, kita select kita mau buat ini, jadi kita pakai select nama nama pelanggan, kita pakai koma, lalu di bawahnya kita pakaikan alamat domisili, koma, kita pakai nomor HP, S nya nomor HP, lalu dari kita pakai from pelanggan, kita pakai titik dulu nih. Oke, kita bisa run. Nah, dia akan menampilkan dari nama pelanggan, alamat dari domisili, nomor HP itu nomor HP. Jadi dia hanya menampilkan nama-nama pelanggan, domisili, lalu nomor HP. Bukan seperti sebelumnya, bisa dilihat. Yang sebelumnya menampilkan ID pelanggan, nama, alamat, nomor HP, nomor SIM. Oke, untuk selanjutnya kita pakai select menggunakan N. Kita pakai select from motor. Jadi kan harus pakai where, jadi where gimana tahun sama dengan 2022 and sabar
mana motor sistem, berarti kita pakai status tersedia. Oke, sudah. Oke, boleh kita run. Oke, di sini untuk tampilan ID motor yang keempat, ini akan menampilkan ID motor keempat, merek motor yaitu Vario, lalu tahunnya 2022, dengan harga sewa tersedia, statusnya harga sewa 90.000. Bisa juga kita ganti dengan mana ini, misalnya 2023 di sewa 2023. Nah, dia akan menampilkan ID kelima yaitu Yamaha Aerox, tahun 2023, harga sewa 140, lalu statusnya disewa, yang hanya menampilkan ID motor kelima soalnya tahun motor itu, lalu menggunakan status disewa. Itu penggunaan N. Lalu untuk selanjutnya di soal menggunakan OR. Oke, untuk OR itu sama, cuman kita akan menggunakan, tinggal kita ubah di sini. Ini sudah saya ini. Nah, oke, boleh kita run. Nah, dia akan menampilkan status 3 motor yaitu Yamaha MX dengan tahun 2003 dengan status tersedia. Lalu ada Honda Vario 2022 dengan status tersedia juga. Nah, ini karena penggunaan OR, jadi dia hanya akan menampilkan motor yang tahun 2023 juga, tapi namun statusnya disewa. Kita menggunakan OR. Oke, untuk selanjutnya kita akan menggunakan note. Nah, untuk note ini kita akan buat baru, select from motor, kita ganti dulu pelanggan, where alamat. Nah, jadi bukan alamat, dia menggunakan bukan alamat, misalnya Bengkulu. Nah, ini boleh kita run. Nah, dia akan menampilkan nama ID pelanggan dan orang-orang yang bukan berasal dari Bengkulu. Jadi alamatnya itu bukan dari Bengkulu, dia hanya menampilkan ID pelanggan dengan nama-nama yang alamatnya bukan berasal dari Bengkulu. Itu penggunaan untuk kata note, bahasa query note. Oke, untuk selanjutnya pembuatan tabel log. Nah, kita baca bola query untuk oke. Untuk create table itu, log pelanggan itu sudah saya buat, jadi tinggal kita membuat triggernya. Nah, untuk triggernya itu sudah saya create juga. Untuk tes trigger nanti boleh sabar. Nah, ini untuk create table log pelanggannya yang berisikan ID log, ID pelanggan, nama lama, nama baru, alamat lama, alamat baru, lalu waktu perubahan.
sekitaran. Oke, berhasil. Lalu untuk mengecek delimiternya atau triggernya itu bisa kita buat delimiter seperti ini. Ini kebetulan sudah saya buat sebelum dari praktikum kemarin, jadi tinggal saya copy paste. Nah, berisi delimiter, lalu create trigger, before update on pelanggan, for each row, begin, insert into block pelanggan, edit pelanggan, nama baru, sampai nama baru untuk perubahan values. Alt-nya ini, alt semua, nama. Oke, sudah, kita run itu dari delimiter bawah, delimiter atas sampai bawah. Oke, berhasil. Nah, untuk mengecek tes trigger itu gimana? Sepengetahuan saya, dari saya cari-cari itu seperti ini. Nah, ini untuk update pelanggan. Jadi kita set nama seperti pandu itu jadi pandu pertama, yang alamatnya jadi Aceh, dimana ID pelanggan itu ID pelanggan nomor 1. Nah, jadi kita boleh run. Nah, di sini ID lognya akan menjadi 1, ID pelanggan 1 dengan nama pandu, nama baru pandu pertama, alamat lama Bengkulu, dan alamat baru Aceh. Nah, waktu perubahannya akan tercatat oleh log ini, yaitu 2026 bulan 2 tanggal 17 jam 9:18. Oke. Nah, ini semua sudah memenuhi tugas untuk cara-cara praktikum. Mungkin itu sampai saja yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.